Sekarang kita kan sudah tahu ya, Borobudur dibikin mulai dari Rakai Panangkaran seperti mikirkannya. Kemudian Dharanindra yang mulai peletakan batu pertama. Dari Dharanindra terus jadi Samaratungga yang akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian malah nanti salah satu yang mereka malah putrinya, Sri Pramodawardhani. Nah di sini sebelum ini coba. Lalu Buddha ini mengatakan, para biksu, hanya setelah saya melafalkan 4 kenyataan Arya ini 3 kali, dalam arti 3 aspek tadi, sebagai diagnosa, sebagai intervensi, dan sebagai prognosis, saya baru tahu, baru ngeh bahwa sebetulnya ini dalam ke-12 aspek tersebut itu, ini loh yang menyebabkan saya itu nanti bebas, wawasan saya sekarang murni. Saya bisa lihat apa adanya. Luar biasa kan? Lalu bilang, sebelum itu beliau nggak berani menggunakan kata-kata. Sekarang saya telah merealisasikan penggugahan bodhi. Yang tertinggi, anuttara, utara itu utara, anuttara tidak ada yang lebih utara, yang lengkap dan sempurna, samyaksam. Lalu Buddha mengatakan, dengan begitu loh, 12 aspek ini. Kita pun nanti juga seperti ini, tapi tidak harus nunggu sampai begini kan, seperti Buddha. Pada jurus-jurus tertentu, kita pun bisa menjalankan 12 aspek ini kok. Misalnya, kita ingin marah, ya. Kita tahu, ini keadaannya saya ingin marah gitu. Biasanya, udahlah kita lampiaskan. Tapi sekarang kita mulai mikir, gini. Jadi marah ini kita rangkul, kita mengatakan, ini pantas kalau saya marah karena apapun sebabnya, lalu kamu ada gitu. Dan akhirnya marahan itu akan hilang. Dan pada waktu kemarahan hilang, itu pun kamu bisa rasakan seketika itu juga kan, right? You can feel it, right? Pada waktu kemarahan ini hilang. Ini yang dikatakan, saya tahu. Jadi ini lalu Buddha mengatakan, setelah hanya dengan mengetahui 12 aspek ini tidak ada yang dalam sebetulnya, sederhana sekali kok. Kata-kata Buddha cuma dibuat dengan kata-kata yang serem-serem itu kita menjadi lebih nggak bisa ngerti. Nah ini yang menarik. Next slide. Ketika roda Dharma diputar dengan ke-12 aspeknya, ini kutipan dari Lalita Vistara ya, dari Dharma Cakra Prawartana mengenai Pariwarta, jadi bagian ke-26. Ketika roda Dharma diputar dengan ke-12 aspeknya, kondinya memahami maknanya. Dengan demikian, Triratna terbentuk. Buddha, Dharma, dan Sangha. Inilah Triratna. Bahkan hingga istana Brahma, berita ini tersebar dari dewa ke dewa, harusnya bukan dari orang ke orang. Artinya apa? Jadi ternyata kalau kita ngeh mengenai ini betul-betul, ini realization. Kita dengan berhenti marah mengenai diantar bihun goreng, karena kita mengerti 12 aspek ini kita jelas mengarah ke sana. Sebab ini kondinya itu tidak langsung berubah atau apa. Dia hanya ngeh, lalu dikatakan ada satu lagi nih yang sudah ngerti. Berarti definisi sangha dalam hal ini bukan cuma sebagai simbol orang yang berjubah, tapi betul-betul sangha adalah orang yang mengerti mengenai hal ini. Makanya ini disebut Arya, yang tahu. Makanya dengan sahabat jalan tadi. Mudah-mudahan kalian semuanya tambah bingung, sebab itu tanda baik kalau kalian tambah bingung. Paling tidak mulai mikir, please read it dengan hati yang terbuka, tanpa terlalu ketakutan harus tambahin ini sederhana. Artinya seperti itu kok. Dan ini tujuannya supaya hidup kita ini lebih. Oke, sekarang next aspect. Kita belajar mengenai sejarahnya. Ini saya teruskannya begini, ini ceritanya begini loh. Ternyata kalau kalian mempelajari ya Borobudur, sekarang kalian tahu, saya nggak usah ngulangi. Tujuan saya itu untuk menunjukkan, nih loh, betapa hanya dengan kondisi-kondisi semuanya yang menyatu, ini memungkinkan sesuatu untuk terjadi. Jadi zaman itu Wangsa Salendra terbentuknya dengan kerajaan yang bisa menyatukan dari Sunda, dia sendiri dari Galuh dan dari Kalingga, yang Kalingga ini luar biasa sekali, sampai disebut Heling di Serikat Tiongkok itu armadanya banyak. Jadi kekayaannya banyak, tapi luar biasa. Nanti turunan Wangsa Salendra ini menarik sekali, Wangsa Salendra ini. Karena di Wangsa Salendra ini tidak cuma urusan dagang, urusan apa, tapi memikirkan kesejahteraan rakyat dalam segi spiritualitas juga. Dan ini yang sangat-sangat menarik. Dan ternyata
prasasti yang menerangkan mengenai Wangsa Salendra, ini ada dua utama yang namanya prasasti Mantiasih dan prasasti Wanua Tengah, namanya Dyah Balitung. Nah, Raja ke-12 ini menulis urut-urutan raja mulai dari atas Sanjaya sampai urutannya ke beliau. Mantiasih itu cuma ada 6, yang ini sampai 12. Tapi itu bukan berarti yang Mantiasih itu tidak lengkap, bukan. Tapi memang dari yang 12 itu tidak semuanya jadi raja, tapi tidak Raja Metang. Ini loh kesalahan pengertiannya. Nah, di sini payahnya, karena dianggap di karya-karya yang di dunia barat, hampir dikatakan Wangsa Salendra berarti di Dyah Balitung ini. Karena dianggap tidak ada kelanjutannya dan sudah tidak penting karena Borobudurnya sudah jadi, dianggap Wangsa Salendra jelas sesudah Rate Pikatan, itu pun hilang Wangsa Salendra. Yang ada terus-terusannya Pikatan karena ada mulai dibangunnya candi-candi Hindu. Loh, lucu ini, sebab ternyata candi Hindu itu juga dibangun semasa mereka bangun candi Buddhis. Jadi tidak ada persoalan dalam hal ini. Ini luar biasa sekali. Nah, yang orang sering tanya, lalu sekarang kita kan sudah tahu ya Borobudur dibikin mulai dari Rakai Panangkaran, seperti mikirkannya. Kemudian Dharanindra yang mulai peletakan batu pertama. Dari Dharanindra terus jadi Samaratungga yang akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian malah nanti salah satu yang mereka malah putrinya, Sri Pramodawardhani. 824 atau 842 tergantung. Itu paling tidak 40 tahun, bahkan mungkin sampai 60 tahun masa bangunannya. Kita pikirkan coba, itu pemahatnya, engineer-nya, tukang batunya, itu beberapa generasi. Tidak mungkin hanya satu generasi. Jadi katakan poin saya ini di sini, yaitu sesudah ini rupa-rupanya orang-orang akan kabur. Bahkan sering dipertanyakan, loh Borobudur itu kapan? Sesudah itu apa yang terjadi untuk Borobudur ini? Hilangnya Borobudur. Nah, ini saya ingin mulai menyambung dari Raja Balitung. Ini mungkin juga belum pernah belum terlalu sering lah paling tidak. Lalu kan jawabannya macam-macam kan. Ada yang mengatakan ada letusan Gunung Merapi sehingga akhirnya Borobudur selesai digunakan. Ada yang mengatakan ibu kotanya pindah ke Jawa Timur. Ada yang mengatakan ini waktu itu diserang oleh Sriwijaya. Tiga-tiga ini benar loh, lucu. Tiga-tiga ini benar. Tapi tidak seperti yang diutarakan ini. Kalau kita baca di banyak ulasan-ulasan, ini serba nggak pas. Nanti coba kita lihat, kalau dikatakan ada letusan Gunung Merapi, lalu semuanya pindah ke Jawa Timur. Loh, ibu kota Medang pindah ke Jawa Timur itu 927. Gunung Merapi meletus itu jelas 1006. Ada tulisannya. Jadi pindah dulu baru meletus. Jadi argumentasi ini not true. Lalu bagaimana true? Nah, ini saya ingin berbagi dengan kalian. Ini dongeng juga loh, ya. Tapi dasarnya saya akan gunakan prasasti sehingga kalian bisa nanti nerangkan orang bagaimana sih ceritanya.